Selamat datang di channel saya Devhan, dan saya sih lebih senang dikatakan sebagai seorang teman mikir, teman-teman. Jadi sebetulnya di channel ini seperti yang teman-teman lihat di tagline dari channel saya itu kan adalah My Mind, My Rule. Jadi sebetulnya di channel ini saya ingin berbagi apa yang menjadi ide-ide dalam pikiran saya. Ide-ide untuk membuat hidup ini lebih berkualitas, untuk bisa menolong teman-teman mencapai potensi maksimumnya, juga ide-ide terkait dengan entrepreneur dan bisnisnya, apapun yang sifatnya kita bisa sama-sama maju dan membuat hidup kita ini lebih baik. Dan di hari ini, di segmen ini saya akan sharing lagi terkait dengan, kalau kemarin saya sharing dengan motivasi ya, ini sedikit lanjutan tentang motivasi. Jadi judulnya adalah Inside Job. Dan seperti yang sempat saya ceritakan juga, bahwa saya sempat yang namanya kelelahan gitu ya. Lelah dan kecanduan motivasi. Di mana saya selalu merasa butuh motivasi dari luar untuk menggerakkan saya. Sampai satu titik saya mempunyai yang namanya very low self-esteem. Merasa yang tidak bisa menghargai diri sendiri. Perasaan yang selalu merasa bahwa saya tidak bisa, tidak berharga, karena tidak bisa mencapai apa yang saya inginkan. Saya tidak bisa mengerjakan apa yang saya sudah rencanakan sendiri, dan itu sangat menyiksa dan cukup lama. Bahkan sempat satu titik itu saya punya target gitu ya, target untuk mencapai satu omset tertentu di bisnis saya, dan di saat itu saya masih ingat bahwa karena saya sudah kelelahan gitu ya, saya merasa itu menjadi terlalu jauh dan akhirnya ogah-ogahan. Ogah-ogahan dan yang awalnya seharusnya aku visit ke customer untuk ngobrol, untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan dan sebagainya, saya menjadi merasa malas gitu ya. Malas dan akhirnya ya otomatis tidak ada omset ataupun target yang tercapai. Karena ada rasa yang menghantui seperti itu. Karena ada skenario di kepala ini yang kayaknya gini. Entar jangan-jangan kamu gagal lagi. Gimana kalau memang begitu? Nah, jadi akhirnya eh, saya sempat berpikir dan saya sempat menyadari bahwa gak bisa seperti ini. Jadi akan ada skenario yang sifatnya seperti itu di dalam pikiran. Dan saya sangat sadar, teman-teman, bahwa sebetulnya isu tentang motivasi ini, sebetulnya isunya adalah tentang pengendalian diri. Ini isu yang sentral. Kalau kita bicara tentang pengendalian diri, biasanya kita akan berpikir bahwa yang namanya pengendalian diri itu konotasinya adalah menahan diri untuk tidak melakukan sebuah kesalahan ataupun sesuatu yang tidak baik. Karena itu isunya adalah pengendalian diri gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat lebih detail lagi tentang pengendalian diri, ada sisi satunya teman-teman. Sisi satunya adalah selain menahan diri untuk tidak melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi sisi satunya adalah menggerakkan diri untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik dan benar, atau menggerakkan diri kepada tujuan yang seharusnya. Jadi ini adalah dua sisi mata uang yang seharusnya ada ketika kita memproses diri kita di dalam isu pengendalian diri. Jadi jangan salah ketika kita berpikir, oh pengendalian diri ini ya memang betul satu sisi adalah menahan diri, tapi masih harus ingat bahwa seseorang yang bisa mengendalikan dirinya adalah seseorang juga yang bisa menggerakkan dirinya ke tujuan yang sebetulnya dia mau, ke arah yang sebetulnya dia tuju. Dan yang namanya isu pengendalian diri ini, teman-teman, adalah inside job. Adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan dari dalam. Tidak ada yang bisa mendorong-dorong, karena ini adalah pengendalian diri. Seandainya saudara dan saya didorong-dorong sekalipun,
saya yakin sekali bahwa itu hasilnya tidak akan langgeng. Tidak ada konsistensi, tidak ada kesungguhan untuk kita melakukannya itu terus-menerus sampai mencapai satu keberhasilan tertentu. Karena itu tadi, dari luar. Dan oleh karena itu, saya putuskan deh, ke depan saya mau main di level inside job aja. Pekerjaan di dalam dulu yang harus saya kerjakan sebelum saya action. Saya harus memberi waktu untuk diri saya sendiri untuk melakukan banyak refleksi dan menanyakan hal-hal yang sifatnya inti yang bisa menggerakkan diri saya, termasuk memikirkan ulang kegagalan-kegagalan kemarin yang membuat saya tidak bisa melakukan apa yang saya inginkan, atau mengidentifikasilah paling tidak apa penyebabnya. Dan teman-teman, memang butuh waktu. Bukan pekerjaan semalam. Bahkan seperti yang saya ceritakan, untuk memulai yang sekarang aja, yang sedang saya kerjakan sekarang ini di depan teman-teman di channel ini, itu saya butuh waktu yang cukup lama, 3-4 tahun ini untuk berproses, untuk mengeksplorasi ke dalam jiwa sendiri ini. Karena sebetulnya ini adalah, kalau kita ngomong isu pengendalian diri, ini adalah kemampuan kita untuk menguasai jiwa dan pikiran. Jadi, kalau kita bisa menguasai jiwa dan pikiran kita tentu bisa menggerakkan diri kita ini ke arah yang sesuai dengan tujuan yang ada di dalam jiwa dan pikiran kita sendiri. Dan ini adalah pergulatan yang seharusnya kita lakukan di dalam diri ini, teman-teman. Dan waktu kemarin nih, waktu saya memulai proyek ini, seperti yang saya ceritakan di video pertama, itu kan ada riak yang banyak. Riak yang banyak di dalam kepala, dan semua riak-riak di kepala ini justru menyudutkan saya. Tidak ada riak yang justru, istilahnya riak yang memberdayakan, tetapi semuanya menyudutkan. Sehingga, dan itu saya pikir, terus itu yang saya renungkan, itu yang saya putar di kepala, dan sampai akhirnya sudah sampai sekian lama saya biarkan. Sampai suatu titik saya mau bertanya. Pertanyaannya sebetulnya simple. Ini loh sudah 4 tahun berlalu. Dari apa yang kamu impikan. Dan 4 tahun ini sudah banyak peluang juga yang sebetulnya sudah kamu eksplor. Dan ternyata ini kembali lagi ke titik ini. Bagaimana menurut kamu? Itu saya tanyakan saya. Saya tanya seperti ini lagi. Seandainya bukan ini, ada hal lain yang ingin kamu kerjakan deh. Kira-kira apa itu? Dan saya nggak menemukan jawabannya. Saya kembali ke titik ini lagi, teman-teman. Lalu saya tanya lagi, bagaimana seandainya setelah 10 tahun nih, kamu coba hal yang lain yang kamu ingin eksplor. Tapi di penghujung tahun yang ke-10, kamu kembali ke titik ini. Kamu baru pengen memulai channel ini. Bagaimana menurut kamu? Waduh, saya mikir dan saya akhirnya menyadari bahwa sebetulnya ini yang ingin saya kerjakan. Sampai akhirnya saya bertanya seperti ini, teman-teman. Selain riak di kepala yang menyudutkan kamu ini, apalagi yang menghalangi kamu untuk kamu mengerjakan proyek ini? Saya sempat mikir, gila. Ini benar-benar gara-gara riak ini aja yang menyudutkan. Dan pertanyaan terakhir begini. Apa yang bisa kamu lakukan supaya riak ini berhenti? Dan saya nggak bisa jawab sebetulnya. Tapi suatu hari, ini memang timingnya tepat, teman-teman. Timingnya sangat tepat. Seperti saya sempat cerita enggak ya di video saya yang lain itu. Saya pun selama COVID saya bikin kolam. Dan di dalam kolam itu
Saya memang pengen pengen apa ya, punya aktivitas kan karena WFH gitu ya. Bukannya bikin channel ini tambah bikin kolam, kan lucu ini. Jadi di kolam tadi, itu saya kan memang ya, memelihara ikan koi lah, untuk sebagai hobi lah. Lalu saya suatu saat ada seorang anak tetangga, biasanya main memang ke tempat saya, dan saat itu dia melempar tuh batu di dalam kolam. Saya ini paling takut, karena apa? Karena dasar kolamnya kemarin sih nggak terlalu kuat gitu ya, karena berupa dari bahan yang PVC gitu ya, jadi nggak terlalu kokoh seperti cor-coran, beton gitu, nggak. Dia lemparkan batu. Dan waktu dilempar batu itu saya mulai kepikiran tuh, karena apa? Saya ngelihat riak tuh, ada riak di dalam kolam itu. Dan tidak lama kemudian riaknya berhenti sendiri. Karena ya otomatis kan, kalau batu dilemparkan ke dalam air akan ada riak dan tidak lama ya otomatis akan berhenti dengan sendirinya. Dan dari situ saya mendapatkan sebuah insight, teman-teman. Insight-nya sebetulnya simple. Insight-nya cuma ngomong gini, maksud di kepala saya itu, riak itu akan berhenti dengan sendirinya ketika kamu mulai. Dan itu kayak kayak sesuatu yang benar-benar merubah gitu ya. Dan itu menjadi satu jawaban yang saya butuhkan untuk saya mulai kembali mengerjakan channel ini. Dan ini saya ingin membagikan hal ini kepada teman-teman. Dan setelah itu sampai hari ini saya tidak merasa ada riak-riak mengganggu untuk saya memulai, dan saya bisa mengerjakan ini step by step, pelan-pelan tapi pasti di tengah-tengah kesibukan saya. Tapi saya mempunyai passion yang cukup kuat untuk saya memulai bergerak dan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai ini. Jadi saya berhenti, saya juga tidak lagi cari yang namanya kata-kata motivasi, motivational speech, atau baca buku, atau juga afirmasi, semua cara-cara yang saya lakukan dulu untuk saya menegaskan diri. Jadi cara-cara saya dulu itu saya menegaskan diri seakan-akan saya pengen jadi seperti itu. Itu cara-cara saya yang lama. Jadi saya berusaha menegaskan diri pengen jadi seperti itu. Tapi justru akhirnya aku gak gagal. Dan lelah kan. Nah, jadi akhirnya saya berhenti dan saya mulai dengan yang melakukan yang namanya inside job. Dan ini adalah suatu kemampuan yang bisa dibangun sebetulnya, teman-teman. Kemampuan untuk kita masuk ke dalam diri kita dan kita melihat sebetulnya ada kualitas-kualitas apa yang baik yang sudah ada dalam diri teman-teman sekalian. Temukan kualitas-kualitas yang terbaik itu. Saya yakin setiap orang itu terlahir dengan kualitas-kualitas diri yang luar biasa. Dan kualitas-kualitas diri ini itulah yang menjadi benih potensi, yang mana ketika kita mengekspor, kita bisa memberikan ruang untuk dia mulai bertumbuh dan berkembang. Dan di dalam perjalanannya, dan ketika kita memberikan perhatian, memberikan treatment, memberikan pemikiran, itu bisa menjadi sebuah insight yang akan menggerakkan kita menuju potensi maksimum kita. Begitu teman-teman, senang sekali saya bisa berbagi lagi di video yang sekarang, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sekarang di titik-titik yang mirip saya begitu ya, yang hampir merasa dalam kondisi lelah motivasional gitu. Boleh coba praktekkan dengan cara bertanya ke dalam diri teman-teman sendiri. Kalau ada suara-suara riak-riak di kepala yang menyudutkan, boleh bertanya. Tanya dengan memberdayakan, apa yang bisa saya lakukan untuk saya bisa mengatasi keadaan. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Saya Devhan, saya undur diri. Salam sukses.